Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan silabus yang sudah diedarkan bahwa pada pertemuan kedua ini, pada mata kuliah pengantar ilmu politik, kita akan membahas tentang mengenal ilmu politik. Nah, pada sub materi atau sub pokok bahasan dari em, mengenal ilmu politik ini, ada 3 sub pokok bahasan. Yang pertama terkait dengan perkembangan ilmu politik. Kemudian yang kedua terkait dengan 3 fokus makna dari ilmu politik. Dan yang terakhir 2 warisan dalam ilmu politik. Nah, kita sekarang membahas tentang perkembangan ilmu politik terlebih dahulu. Nah, apabila ilmu politik dipandang dari sudut yang sangat sempit, dalam kerangka dan ruang lingkup yang jelas, dia artinya dia memiliki metode, kemudian memiliki kerangka ilmiahnya, maka ilmu politik itu sangat mudah karena dia bagian daripada cabang ilmu sosial yang mana memiliki kerangka dan ruang lingkup yang jelas. Tapi apabila kita kemudian berkaca pada ilmu politik dalam pengertian yang lebih luas, maka sebetulnya ilmu politik tidak mudah, akan tetapi ilmu politik sudah lebih tua dari ilmu-ilmu yang lainnya. Bahkan ada beberapa seorang filsuf yang mengatakan bahwa ilmu politik adalah ratunya dari segala ilmu. Nah, kenapa lebih tua? Karena ini berlandaskan pada pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik. Nah, kok bisa lebih tua? Nah, ini dimulai jadi pemikiran tentang negara yang ada yang tentunya berkaitan dengan politik itu telah dimulai pada 450 tahun sebelum Masehi. Nah, ini dapat kita lacak melalui karya sejarawan seperti Herodotus. Herodotus ini dikenal sebagai bapak sejarawan, dan juga kita bisa melihat dari karya-karya filsuf seperti Plato dan Aristoteles yang mana hidup pada saat itu. Jadi karya-karya dari Plato dan Aristoteles sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan pertama bahwa Aristoteles dan Plato telah menempatkan atau memusatkan perhatiannya pada masalah kenegaraan yang dalam hal ini berarti ilmu politik begitu. Sehingga kemudian Aristoteles yang meletakkan dasar dari ilmu politik ini kemudian didaulat menjadi bapak dari ilmu politik. Nah, di Asia ada 2 peradaban yang telah mewariskan tulisan-tulisan politik yang bermutu, yaitu di India dan juga di Cina. Nah, filsuf Cina yang paling terkenal saat itu yang menulis banyak tulisan tentang kenegaraan yaitu Confucius. Di Indonesia sendiri, nah ini sangat menarik, di Indonesia sendiri yang membahas masalah tentang kenegaraan itu adalah Negara Kertagama dan juga Babat Tanah Jawi yang ditulis pada abad ke-13 dan ke-15 Masehi. Nah, karya tulis ini membahas tentang masalah kesejarahan dan juga kenegaraan yang mana ini hampir serupa dengan tulisan-tulisan para filsuf lainnya yang menceritakan atau berkisah atau setidaknya membicarakan tentang kenegaraan. Dan dalam hal ini berarti berbicara tentang masalah politik. Nah, kemudian akan tetapi ketika di Indonesia sendiri ilmu politik begitu berkembang pada abad ke-13, terutama berarti pada masa kerajaan. Nah, pada memasuki masa kolonialisme, perkembangan ilmu politik malah menurun. Nah, ini dikarenakan karena adanya masuknya pemikiran-pemikiran Barat
seperti Jerman, Belanda, Inggris, yang mana dalam rangka imperialisme, sehingga pemikiran-pemikiran masyarakat pribumi terkait dengan kepolitikan atau kenegaraan itu semakin berkurang. Mereka semakin terdesak oleh pemikiran-pemikiran Barat, apalagi ketika sistem perekonomian kemudian diganggu, sehingga jangankan untuk berpikir secara lebih luas dalam hal keilmuan, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi saja cukup sulit dirasakan oleh masyarakat pribumi, sehingga pemikiran-pemikiran kenegaraan menjadi mundur. Nah, ini untuk perkembangan ilmu politik di beberapa negara, dimulai dari Jerman, Austria, dan Prancis. Nah, bahasan ilmu politik mendapat pengaruh dari ilmu hukum di ketiga negara ini pada awalnya, sehingga fokus utamanya adalah hanya negara. Jadi ilmu politik di ketiga negara ini pada saat itu sangat-sangat dipengaruhi oleh ilmu hukum. Dan ilmu politik pun pada saat itu masuk ke Fakultas Ilmu Hukum pada saat itu, sehingga fokus utama dari politik pada saat itu hanya berkaitan dengan kenegaraan saja, tidak ada yang lain. Nah, kemudian dalam perkembangan selanjutnya di Inggris, permasalahan politik dianggap sebagai permasalahan filsafat. Nah, ini berbeda dengan Jerman, Austria, dan Prancis. Kalau mereka masuk ke hukum, kalau di Inggris ini dianggap sebagai permasalahan filsafat, terutama moral, filosofi, dan bahasanya dianggap tidak bisa lepas dari sejarah bahasannya. Jadi bahasan dari politik ini tidak bisa lepas dari sejarah. Sehingga pada saat itu di Inggris ataupun Jerman, Austria, dan Prancis, ilmu politik belum benar-benar berdiri secara mandiri. Ia masih merupakan cabang dari ilmu pengetahuan lainnya. Kalau di Jerman, Austria, dan Prancis merupakan bagian daripada ilmu hukum, sementara di Inggris merupakan bagian daripada filsafat dan juga sejarah. Nah, kemudian pada fase selanjutnya, ketika didirikannya École Libre de Sciences Politiques, ini bahasa Prancis, agak sulit memang untuk mengucapkannya, dan juga London School Economic and Political di Inggris. Ini kemudian setelah berdirinya dua sekolah ini, yang pertama di Prancis dan yang kedua di Inggris, ilmu politik menjadi ilmu yang tersendiri. Ia lepas dari ilmu hukum, sejarah, ataupun filsafat. Nah, jadi hadirnya sekolah-sekolah ini baik di Prancis ataupun di Inggris ini kemudian membawa dampak terhadap perkembangan ilmu politik yang semula merupakan cabang atau bagian daripada ilmu-ilmu yang sudah ada pada saat itu, kemudian terpisah menjadi ilmu yang mandiri. Perlu diketahui juga tentang perkembangan ilmu politik di Amerika. Ketika ilmu politik di Eropa sangat dipengaruhi oleh beberapa ilmu pengetahuan lainnya, maka di Amerika pun ternyata demikian. Pada awalnya, ilmu politik di Amerika sangat dipengaruhi oleh ilmu hukum atau tekanan yuridis, sehingga eh, kemudian ilmu politik belum berkembang secara maksimal di Amerika pun pada saat itu. Tapi kemudian setelah eh, Francis Lieber, orang Jerman yang kemudian menjadi guru besar ilmu politik, atau di dalam hal ini guru besar sejarah dan politik di Columbia College. Nah, kemudian ilmu politik keluar dari tekanan yuridis dan menjadi ilmu yang tersendiri. Nah, dengan hadirnya Francis Lieber ini kemudian ilmu politik semakin berkembang terus, semakin pesat daripada yang terjadi di Eropa. Di Amerika ini lebih cepat. Nah, sehingga pada tahun 1904 berdiri suatu lembaga APSA atau American Political Science Association. Nah, dengan berdirinya ini kemudian ilmu politik menjadi ilmu yang mandiri, dan di Amerika itu meskipun ya terdapat tekanan,
ataupun mendapat pengaruh dari ilmu-ilmu yang lainnya seperti yang terjadi di Eropa, akan tetapi perkembangan ilmu politik di Amerika ini lebih signifikan daripada yang di Eropa. Nah ini dibuktikan dengan berdirinya APSA ini, sementara di Eropa pada saat itu belum ada. Kemudian ilmu politik pasca Perang Dunia II. Nah, ilmu politik semakin berkembang pasca Perang Dunia II ini. Ini dibuktikan dengan munculnya beberapa universitas-universitas yang menjadikan ilmu politik sebagai ilmu yang mandiri. Artinya dia terpisah dari ilmu-ilmu yang lainnya. Dan dia keluar dari cabang-cabang ilmu yang lain. Nah, di Indonesia ini ditandai dengan hadirnya Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di UGM dan juga di UI, di mana di kedua universitas ini ilmu politik memiliki departemennya sendiri. Artinya perkembangan ilmu politik juga semakin semakin berkembang pesat dari waktu ke waktu. Apabila pada awal abad ke-20 di Amerika menjadi ilmu tersendiri dan ada organisasinya, kemudian pada akhir pertengahan abad ke-20, 1945-an, ya pada utamanya ketika pasca Perang Dunia II, ilmu politik menjadi ilmu yang mandiri secara profesional, baik di Indonesia ataupun di negara-negara lainnya. Nah, itu sekilas tentang perkembangan ilmu politik dari waktu ke waktu. Sekarang kita berkaitan dengan 3 fokus makna ilmu politik. Nah, ini 3 fokus makna ini merupakan kelanjutan dari definisi-definisi ilmu politik yang sudah disampaikan pada pertemuan pertama. Nah, 3 fokus makna ilmu politik ini disampaikan atau dirangkum oleh Muhammad oleh salah seorang ahli ilmu politik yang mana bukunya Pengantar Studi Politik. Nah, dia menggarisbawahi dari sekian banyaknya definisi ilmu politik, akhirnya dia pada sampai tiga fokus makna dari ilmu politik ini. Yang pertama terkait dengan kenegaraan, kemudian kekuasaan, dan juga kebijakan. Nah, negara mempelajari sifat dan tujuan negara. Jadi kenapa kemudian Muhammad ini merangkum menjadi 3 ini karena agar mahasiswa lebih atau masyarakat umum lebih memahami politik secara maknanya. Jadi bukan hanya sebatas teorinya saja, tetapi makna. Nah, dia mengakui bahwa ketiga makna ini diambil dari definisi-definisi ilmu politik dari keseluruhan, dari seluruh ahli politik, kemudian dirangkum menjadi 3 ini. Tapi kemudian ketiga ini juga yang akan menjadi landasan bagi para mahasiswa untuk bisa menganalisis turunan-turunannya seperti nanti lahirnya HAM, kemudian partisipasi politik dan seterusnya. 3 inilah yang menjadi peletak dasar dari ilmu politik itu sendiri. Negara. Nah, ini ada definisi yang pertama, mempelajari sifat dan tujuan negara. Kemudian ilmu yang mempelajari tentang negara. Jadi alasan-alasan kenapa kemudian negara dipilih menjadi salah satu dari 3 fokus makna dari ilmu politik. Dan yang ketiga, ilmu yang berusaha memahami dan mengerti tentang negara. Kemudian kekuasaan. Ilmu politik mempelajari kekuasaan antara orang dengan orang, negara dengan negara. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan pertama, bahwa ilmu politik itu ilmu yang mengkonsentrasikan diri pada hubungan atau relasi antar pemerintah dengan pemerintah, dalam hal ini negara dengan negara, negara dengan rakyat, dan juga rakyat dengan rakyat. Kemudian mempelajari tentang kekuasaan dan politik,
pada intinya adalah rebutan kuasa, harta, dan tahta. Nah, itu alasan kemudian tiga. Sebetulnya ada banyak alasan, tapi saya rangkum lagi dari keseluruhan dari banyaknya alasan-alasan kenapa kemudian kekuasaan negara dan kebijakan dipilih menjadi tiga fokus makna oleh Muhammad ini, karena yang pada akhirnya menjadi tiga ini yang saya rangkum, karena semuanya itu hampir mirip-mirip atau hampir pada substansinya berbicara tentang hal ini, ketiga hal ini. Kemudian kebijakan, politik mempelajari proses pemerintahan. Kemudian politik adalah studi terbentuknya kebijakan umum, dan politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan untuk masyarakat sendiri. Kemudian yang terakhir, dua warisan dalam ilmu politik. Nah, dua warisan ini terkait dengan perkembangan ilmu politik. Yang pertama, tradisi Eropa, dan yang kedua, tradisi Amerika. Nah, menjelang memasuki abad ke-20, ilmu politik masih dipengaruhi ilmu lain dan belum mendapatkan status independen di banyak negara. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa di Jerman, Prancis, itu masih masuk ke dalam cabang ilmu-ilmu lainnya. Sehingga ilmu politik belum mendapatkan jati dirinya. Nah, akan tetapi hanya beberapa negara saja yang kemudian melepaskan diri dari cabang ilmu lain seperti di Inggris dan Prancis. Kemudian di tradisi Amerika, perpaduan antara ilmu hukum dan filsafat membuat perkembangan ilmu politik Amerika lebih praktis dan terapan. Namun seiring berjalannya waktu, pengaruh legalistik dalam ilmu politik mulai digeser oleh pengaruh ilmu sosiologi dan psikologi. Nah, kedua cabang ilmu inilah yang oleh Meriam Budiarjo, salah satu guru besar ilmu politik di UI, yang merupakan banyak mempengaruhi berdirinya ilmu politik sebagai ilmu mandiri dan memiliki metodologi dan terminologinya sendiri. Jadi yang dimaksud dengan dua warisan dalam ilmu politik ini, bahwa ketika perkembangan ilmu politik terjadi di Eropa, itu banyak dipengaruhi oleh filsafat dan juga hukum. Sementara di Amerika, memang ada filsafat dan juga hukum yang mempengaruhi dari ilmu politik. Akan tetapi perkembangan yang begitu pesat terjadi karena adanya pengaruh-pengaruh dari ilmu sosiologi dan juga psikologi. Makanya kemudian ada yang disebut dengan sosiologi politik. Nah, dari sanalah kemudian dua warisan ini, jadi jangan dilupakan bahwa ilmu politik itu mendapat banyak pengaruh dari ilmu-ilmu lainnya. Yang di Eropa ini ilmu filsafat dan juga hukum, sementara di Amerika lebih kepada sosiologi dan psikologi. Mungkin itu untuk pertemuan kedua terkait dengan mengenal ilmu politik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.